Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Putri Natasha dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas masih mengenai media pembelajaran terkait dengan mata kuliah pendidikan inklusi, yaitu untuk materi yang ketiga, implikasi manajerial pendidikan inklusi dan alternatif penempatan pendidikan inklusi ini di Indonesia. Secara sederhana, manajemen pendidikan inklusi ini merupakan kegiatan yang mengandung kerjasama, kegiatan secara proses, memiliki kerangka dengan sistem untuk mencapai tujuan pendidikan dengan memanfaatkan sumber-sumber yang ada dan memfokuskan pada penyelenggaraan pendidikan bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus atau berkelainan yang pada tingkat sedang ke bawah. Kemudian ada pula implikasi dari manajerial pendidikan inklusi ini. Manajemen dalam pendidikan inklusi ini ada beberapa manajemen, diantaranya yang pertama ada manajemen kesiswaan. Kenapa adanya manajemen kesiswaan? Agar nantinya proses belajar mengajar itu terlaksana dengan baik dan benar, sehingga diperlukanlah manajemen kesiswaan. Kemudian ada pula manajemen kurikulum. Kenapa diadakannya manajemen kurikulum? Sebab kurikulum untuk anak di sekolah reguler, mereka menggunakan kurikulum standar nasional yang ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan untuk anak berkebutuhan khusus ini, dia membutuhkan kurikulum yang mana yaitu yang disesuaikan dengan kemampuan dan karakteristik peserta didik yang berkebutuhan khusus. Jadi diperlukanlah manajemen kurikulum agar anak berkebutuhan khusus ini bisa menggunakan standar kurikulum yang mampu untuk menetapkan kemampuan dan karakteristiknya. Kemudian ada pula manajemen tenaga kependidikan. Kenapa ada manajemen tenaga kependidikan ini? Sebab pendidik itu di sekolah reguler mereka tentu tidak diberi bekal untuk mengajar atau untuk menghadapi anak-anak berkebutuhan khusus, sehingga pihak sekolah harus memanajemen tenaga kependidikan, entah itu mungkin dengan memberikan pelatihan kepada guru sehingga nantinya ia bisa menghadapi anak berkebutuhan khusus ini, atau entah dengan cara yang lainnya. Jadi dibutuhkanlah manajemen tenaga kependidikan. Selanjutnya ada manajemen sarana dan prasarana. Kenapa ada manajemen sarana dan prasarana ini? Sebab anak berkebutuhan khusus itu tentu ia memiliki kebutuhan yang berbeda dengan anak normal di sekolah reguler. Namanya saja mereka anak berkebutuhan khusus. Tentu mereka menggunakan atau memerlukan sarana dan prasarana yang bisa memudahkan mereka dalam penyerapan proses belajar mengajar nantinya, sehingga diperlukanlah manajemen sarana dan prasarana. Kemudian ada manajemen keuangan atau dana. Kenapa ada manajemen keuangan atau dana ini? Sebab untuk memenuhi sarana dan prasarana tadi diperlukanlah keuangan, dana atau materi untuk memenuhi segala kebutuhan yang nantinya agar bisa memudahkan anak berkebutuhan khusus itu. Jadi diperlukan adanya manajemen keuangan atau dana. Selanjutnya manajemen lingkungan. Manajemen lingkungan ini yaitu berupa hubungan baik antara sekolah dengan masyarakat. Sebab untuk terciptanya pendidikan inklusi yang baik dan benar tentu butuh dukungan dari masyarakat terutamanya. Jadi perlulah hubungan yang baik, menjalin hubungan yang baik antara sekolah dengan masyarakat. Kemudian manajemen layanan khusus. Nah, manajemen layanan khusus ini tercakup ke dalamnya manajemen yang tadi. Ada di dalamnya itu manajemen kesiswaan, kurikulum, tenaga kependidikan, manajemen sarana dan prasarana, keuangan atau dana, kemudian manajemen lingkungan. Nah, manajemen tersebut tercakup ke dalam manajemen layanan khusus. Kemudian secara garis besar implikasi manajerial pendidikan inklusi yaitu yang pertama,
sekolah reguler menyediakan kondisi kelas yang hangat, ramah, menerima keanekaragaman dan menghargai perbedaan. Perbedaan ya yaitu perbedaan antara anak berkebutuhan khusus dengan anak normal. Kemudian, sekolah reguler harus siap mengelola kelas yang heterogen. Heterogen ini ya yang beragam, beragam perbedaan dengan menerapkan kurikulum dan dari pembelajaran yang bersifat individual. Kemudian, guru di kelas reguler ini harus menerapkan pembelajaran yang interaktif. Kemudian ada pula guru pada sekolah inklusi dituntut melakukan kolaborasi dengan profesi atau sumber daya lain dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasinya. Kemudian guru pada sekolah inklusi dituntut melibatkan orang tua secara bermakna dalam proses pendidikan. Keterlibatan orang tua ini sangatlah perlu dalam proses pembelajaran terhadap peserta didik. Kemudian alternatif penempatan pendidikan inklusi di Indonesia. Melalui pendidikan inklusi, anak berkelainan atau berkebutuhan khusus ini dididik bersama-sama, anak bersama-sama dengan anak lainnya, yaitu anak normal. Kemudian untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. Jadi campur baur itu bisa meningkatkan atau mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. Kemudian hal ini dilandasi oleh kenyataan bahwa di dalam masyarakat terdapat anak normal dan anak berkelainan yang tidak dapat dipisahkan sebagai suatu komunitas. Anak berkelainan dapat ditempatkan pada alternatif yaitu kelas reguler tanpa tambahan bimbingan khusus. Kemudian kelas reguler dengan tambahan bimbingan khusus. Kemudian ada juga kelas reguler dengan tambahan bimbingan khusus di luar dan bimbingan khusus di dalam. Kemudian kelas khusus dengan kesempatan berada di kelas reguler. Kemudian ada juga kelas khusus penuh, yaitu kelas yang khusus dengan anak-anak berkebutuhan khusus atau anak berkelainan, khusus untuk mereka saja. Kemudian ada sekolah khusus, kemudian ada sekolah berasrama atau panti atau tempat khusus. Kemudian filosofisnya adalah inklusi. Kenapa? Tetapi dalam prakteknya menyediakan berbagai alternatif layanan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan. Selanjutnya, alternatif penempatan ini merupakan bagian dari modifikasi kurikulum yang dilaksanakan sekolah penyelenggara pendidikan inklusi dalam menempatkan siswa berkebutuhan khusus pada kelas reguler penuh, kelas reguler dengan guru pendamping khusus atau kelas khusus di sekolah reguler. Nah, itulah tadi penjelasan materi yang ketiga terkait mata kuliah pendidikan inklusi. Jika ada kesalahan dari saya, mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.